Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sampai pada halaman 48 ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang lebih baik ucapannya? Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala wa amila shalihan dan beramal yang baik, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku adalah termasuk orang-orang yang Islam. Dalam riwayat disebutkan bahwa ini berkaitan dengan orang yang azan. Orang azan itu orang yang barangkali dakwahnya langsung disambut. Orang azan saat itu juga dia langsung orang itu langsung mempraktekkan atau menyambut ajakannya untuk sholat. Barangkali kalau kita berceramah, membuat kajian, belum tentu orang bisa langsung melaksanakan apa yang menjadi materi kajian. Adapun azan, saat itu dia ajak orang, saat itu orang berdatangan, saat itu orang sholat. Dan untuk melakukannya tidak perlu banyak ilmu, tapi amalan yang dia ajak itu adalah amalan yang sangat utama. Fad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwalah di atas jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana, dengan cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan nasihat yang baik. Berdakwah ini diantara ayat yang menunjukkan disyariatkannya untuk melakukan dakwah, mengajak orang lain, mendekatkan diri kepada Allah. Wal bari'u man yansuru da'watahu bil aslamati tahtiyah. Dan orang yang pandai, orang yang cerdas, atau orang yang ahli, kalau benar-benar ahli, dia mengerjakan sesuatu itu ada yang memang pakarnya. Kalau benar-benar dia itu memang mumpuni, orang yang mumpuni di dalam berdakwah itu adalah orang yang mendakwahkan al-aslamati tahtiyah, islamisasi hati. Sebelum orang yang karena hati itu adalah raja pada diri seseorang. Kalau hati itu sudah tunduk kepada kebaikan, maka seluruh anggota badannya akan tunduk kepada kebaikan.
Beda kalau mengajak secara parsial, melakukan amalan ini, meninggalkan amalan itu, sebelum menyiapkan hatinya untuk siap tunduk kepada kebaikan, siap menjauhi keburukan. Maka kalau kesiapan hati itu belum terwujud, maka akan sangat berat untuk mengajak kebaikan, melakukan kebaikan atau mencegah dari keburukan. Fala takunu aunas syaitani ala akhikum. Jangan kamu membantu setan untuk mengalahkan saudaramu, untuk menjerumuskan saudaramu. Bagaimana kok seseorang bisa menjadi pembantu setan atau pendukung setan di dalam menjerumuskan saudaranya? Saudaranya itu melakukan keburukan, kemudian karena keburukan itu dia perlakukan dengan cara yang tidak baik, yang menjadikan dia semakin parah keburukannya. Mungkin maksudnya baik, orang berlaku maksiat langsung dimaki-maki karena ekspresi dari kebencian terhadap kemaksiatan, tapi tindakannya itu justru menjadikan dia semakin parah barangkali. Nah, keparahan itulah yang dikehendaki oleh setan. Maka tanpa sengaja dia telah menjadi pembantu setan di dalam melaksanakan misinya. Dia telah menguatkan setan di dalam menyesatkan saudaranya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan di sini, wala takunu aunas syaiton ala akhikum. Jangan membantu setan di dalam menyesatkan saudaramu. Bagaimana caranya? Kok bisa membantu setan? Setan itu inginnya kita semuanya menjadi kawan dia di neraka. Kalau perilaku kita kepada kawan kita yang melakukan penyimpangan itu justru menjadikan dia semakin jauh dari petunjuk, dari kebenaran, dari kebaikan, maka secara tidak sengaja atau tidak sengaja kita telah menjadi temannya setan di dalam menyesatkan saudara kita. Maka bukan hanya sekedar, sebelumnya sudah diingatkan, bukan kalau kita mau melakukan menyerukan, mengajak kebaikan, maka jangan lupa mengajak dengan kebaikan dengan cara yang baik. Kalau kita ingin mencegah kemungkaran, menghentikan keburukan, maka jangan lupa bahwa menghentikan keburukan dengan cara yang baik pula. Supaya apa? Supaya tujuan dari berhentinya atau terkuranginya keburukan itu terwujud, berhasil. Maka ini perlu diingat-ingat. La takunu aunas syaiton ala akhikum. Jangan kamu menjadi teman atau membantu setan di dalam menyesatkan saudaramu. Bukan berarti dengan cara mengajak dia berbuat sesat, tapi perilaku kamu ketika dalam kesalahan kamu di dalam meluruskan orang yang menyimpang itu bisa jadi menjadikan penyimpangan itu semakin parah. Dan ketika penyimpangan itu terjadi semakin parah, otomatis sengaja tidak sengaja kita telah menjadi temannya setan. Wala ta'jalu, dan jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu melakukan sesuatu sebelum waktunya. Beda dengan cekatan. Kalau cekatan itu melakukan sesuatu begitu momennya sudah tepat, tidak usah mengundur waktu yang lain. Kalau sudah waktunya tepat, jangan diundur. Kalau tergesa-gesa itu belum waktunya, dia lakukan. Makanya terkadang cekatan dengan tergesa-gesa itu yang membedakan hanya orang itu cerdas atau bodoh. Maka hati-hati. Jangan semangat kamu melakukan kebaikan itu menjadikan kamu tergesa-gesa. Kenapa? Kamu semangat tapi tidak dilandasi ilmu. Juga jangan pengetahuan, kepandaian kamu itu menjadikan kamu lambat-lambat.
Jadi terlambat. Jadi santai-santai. Kenapa? Sudah tahu banyak hal, tapi masih mengulur-ulur waktu. Fata'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian itu dari Allah, datangnya dari Allah, dan ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Walaka fi hatainil ayataini ibrah. Dan kamu bisa mengambil pelajaran dari dua ayat berikut. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu linnasi ala muksin. Dan Al-Quran itu kami turunkan secara terpisah-pisah, tidak sekaligus. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Supaya kamu membacakan manusia secara bertahap. Tidak diturunkan sekaligus 30 juz. Tapi Al-Quran diturunkan 30 juz selama 23 tahun. Supaya apa? Supaya orang itu memahami secara bertahap, sedikit demi sedikit. Kemudian ayat selanjutnya ayat yang merupakan teguran kepada Rasulullah saat beliau tergesa-gesa di dalam ingin menghafal wahyu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu menggerak-gerakkan lisan kamu karena dalam mengikuti wahyu, mengulang wahyu yang sedang diturunkan kepadamu. Lita'jala bi, karena kamu ingin segera menghafalnya. Ingin segera menghafalnya. Wal nastami' ma'an ila ummina Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita dengarkan nasihat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan dengan hal ini. Beliau mengatakan, "Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal." Yang pertama kali turun Al-Quran, yang pertama kali turun, surat-surat Al-Quran yang pertama kali turun itu adalah surat-surat mufassal, surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Surat mufassal juga disebutkan antara surat Qaf sampai An-Nas, itu surat mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Surat-surat mufassal ini banyak membahas tentang surga dan neraka. Kenapa surga dan neraka? Orang itu ditumbuhkan rasa tanggung jawabnya bahwa setiap kita bakal menerima apa yang hasil dari perbuatan kita semua. Kalau orang itu memiliki kesadaran bahwa bakal menerima apa yang kita kerjakan, menerima hasil apa yang dikerjakan, orang otomatis akan memperbaiki amal perbuatannya. Kalau orang itu sadar bahwa kalau berbuat baik bakal mendapatkan kebaikan, kalau berbuat buruk bakal mendapatkan keburukan, dan itulah surga dan neraka yang kelak adalah tempat yang bakal menjadi tempat tinggal selama-lamanya. Orang kalau tumbuh kesadaran itu, otomatis keinginan dia untuk memperbaiki perbuatannya itu akan semakin besar. Kalau belum punya kesadaran mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, mungkin akan susah. Maka di sini disebutkan fiha dzikrul jannati wan nar. Hatta idza saban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram. Setelah orang itu berbondong-bondong masuk Islam, barulah turun ayat-ayat yang menerangkan amalan yang diwajibkan, amalan yang diharamkan, atau diturunkan hukum halal dan haram. Maka di awal-awal itu sedikit yang membahas tentang halal dan haram.
Yang paling banyak adalah tentang zikrul jannah wan nar. Walau nazala awala syai'in la tasrabul khamra. Ini masih perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya yang pertama kali turun waktu itu adalah ayat yang mengatakan jangan minum khamr, laqalu la nada'ul khamra abadan. Pasti mereka akan menjawab, kami tidak akan pernah mau meninggalkan minum khamr. Walau nazala la taznu laqalu. Seandainya turun waktu awal-awal itu janganlah kalian berzina, pasti mereka akan menjawab la nada'u zina abadan. Kami tidak akan pernah meninggalkan zina selamanya. Laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al'ab. Pada saat saya masih di Mekah, masih kecil, jariyah itu masih bocah kecil. Nabi Bunda Aisyah di Mekah itu umurnya sampai 8 atau 9 tahun. Menikah dengan Rasulullah umur 6 tahun. Pada saat itu masih, maka beliau katakan wa inni la jariyatun al'ab. Saat itu saya masih bocah kecil yang masih suka bermain. Saat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW ayat yang berbunyi balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Akan tetapi waktu yang dijanjikan kepada mereka adalah hari kiamat. Semua akan mendapatkan hasil dari perbuatannya, akan merasakan amal perbuatannya. Wasa'atu adha wa amar. Dan sungguh kiamat itu sangat mengerikan dan sangat pahit. Wa ma nazalat suratul baqarati wan nisa'i illa wa ana indahu. Dan tidaklah surat Al-Baqarah, surat An-Nisa itu turun. Di situ banyak hukum, banyak perintah, larangan. Tidaklah surat Al-Baqarah itu turun, surat An-Nisa itu turun kecuali saya sudah tinggal serumah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal serumah pada saat umur sudah 9 tahun di Madinah. Wa idza aradta an tabqa fi dzirwati ridhar rahman. Kalau kamu tetap ingin berada di puncak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ingin berada pada posisi yang paling dicintai paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi yang selalu naik turun. Mungkin Allah mencintai, kadang kurang kecintaan Allah karena maksiat yang kita lakukan. Mungkin kecintaan Allah kepada kita meningkat karena dengan amal perbuatan, amal soleh yang kita lakukan. Dan kalau kamu ingin tetap berada di dalam puncak, posisi yang puncak di keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fakun daiman ala dzirwati sanamil Islam. Maka hendaknya kamu pertahankan untuk senantiasa berada di dalam dzirwatu sanamil Islam. Ajaran yang merupakan ajaran Islam yang paling tinggi yang disebutkan yaitu al-jihad, di mana Rasulullah SAW mengatakan Rasul amsri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala urusan ini adalah Islam. Semua urusan ini pokoknya adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Dan puncak ajarannya adalah al-jihad fisabilillah. Dalam hal ini Ibnul Qayyim menjelaskan secara lebih terperinci di dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan bahwa al-jihad itu ada 4 arba'u maratib. Ada 4 tingkat. Jihad itu ada 4 medan jihad yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jihadun nafs,
kedua jihadus syaitan, ketiga adalah jihadul kufar wal munafikin, keempat jihadul munafik. Jihadun nafas itu ada 4 pos atau 4 tingkatan juga. Ada 4 medan jihad ini. Jihad pertama, jihad melawan diri sendiri. Ini yang paling diutamakan. Kita tidak akan bisa melangkah pada jihad-jihad selanjutnya kalau kita kalah di melawan diri kita sendiri. Jihad yang pertama, yang jihad melawan diri sendiri ini adalah jihad supaya diri ini mau belajar. Yang kedua, mau mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, mau mendakwahkan. Yang keempat, bersabar di dalam menempuh semuanya. Ini 4 tingkatan jihadun nafs, kata beliau. Kemudian yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan setan. Nafas itu diri kita sendiri. Kalau setan itu makhluk yang lain yang membisikin kita dengan 2 cara. Yang pertama, menimbulkan keraguan-raguan. Sudah tahu ini benar, masa iya, iya. Kalau ini ajaran Allah, pasti iya. Yang kedua dengan nafsu syahwat, menghidupkan membujuk dengan syahwat. Ini setan, kerjaannya setan. Maka yang pertama dengan cara yang menanamkan keyakinan untuk menepis serangan keraguan dari setan. Yang kedua dengan kesabaran, as-sabr, dan untuk menepis serangan syahwat. Yang ketiga, medan yang ketiga adalah medan perang melawan orang kafir dan munafik. Orang kafir yang ketiga. Yang keempat adalah orang munafik. Ada disebutkan satu lagi adalah melawan kezaliman dan kemungkaran. Orang munafik dan orang kafir ini ada 4, yaitu jihad dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, dengan harta. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ada 3. Dalam hadis yang disebutkan, wa man jahadahum biyadihi fa huwa mu'min, wa man jahadahu bilisanihi fa huwa mu'min, wa man jahadahu biqalbihi fa huwa mu'min. Maka ditambah hati 4. Sedangkan melawan kemungkaran, melawan kezaliman, kebid'ahan itu dengan harta, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Ada 13 peperangan ini, bentuk peperangan. Yang mana kalau tidak ada, ini yang semuanya harus dipenuhi. Kemudian beliau tutup pembahasan itu dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang tidak berperang, belum berperang, belum terbersih di dalam hatinya untuk berperang, siapa yang mati belum pernah terbersih di dalam, belum pernah berperang. Siapa yang mati belum pernah berperang, belum pernah terbersih di dalam hatinya untuk perang, maka dia matinya dalam salah satu cabang kemunafikan. Walau fa'alta lawadhahat laka sadiqus subuli min bahrajiha. Dan kalau kamu kerjakan ini, wal mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, khairun wa ahabbu ilallah, adalah lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Walau fa'alta lawadahat laka sadiqus subuli min bahrajiha. Kamu kalau menerjunkan diri dalam kancah peperangan ini, dalam semua medannya, kalau kamu atau medan-medan yang mampu kamu lakukan, tidak semua, terkadang semua medan perang itu dibuka untuk kita.
Bahkan sebagian fokus pada sebagian medan yang lain, tapi semuanya itu adalah medan-medan yang ada syariatnya masing-masing, ada waktu dan ketentuannya yang sendiri-sendiri. Meskipun Khalid bin Walid itu dari sejak masuk Islam sampai meninggal itu di medan perang, tentunya tidak akan bisa menyamai Abu Bakar ketika menjadi khalifah yang tetap tinggal di Madinah. Meskipun dalam ketika zaman Rasulullah beliau juga selalu mengikuti peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Tapi ketika beliau menjadi khalifah lebih banyak berada di Madinah, sesekali ikut berjaga di sekitar Madinah berperang. Tapi ketika berperang menuju Persia, Romawi, pahlawannya Khalid bin Walid. Meskipun pahlawan perangnya Khalid bin Walid, tapi tidak bisa juga kedudukan beliau karena posisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kamu lakukan terjunkan diri dalam pertarungan melawan berbagai bentuk yang harus dilawan itu, pasti kamu akan menjadi jelas mana sebenarnya jalan yang benar dan jalan yang semu. Karena terkadang jalan yang kelihatannya lurus, lempeng, itu kelihatannya benar, itu ternyata hanya menipu. Hanya menipu. Kamu kalau terjun langsung jalani, kamu akan tahu ternyata jalan itu menipu atau beneran. Kalau kamu hanya lihat saja, barangkali sama itu. Ayam goreng sama foto ayam goreng, kamu kalau sama-sama lihat itu sama. Bahkan kalau sering dilihat itu, kamu kalau mau lihat asem itu, asem atau jeruk yang asem kecut sekali, kamu kalau lihat itu juga ngiler, kamu lihat gambarnya juga ngiler, ya enggak? Padahal itu enggak kamu cicipi, bener enggak? Kamu lihat gambarnya juga ngiler, kamu lihat barangnya juga ngiler. Tapi kalau kamu rasakan, kamu makan, itu baru kamu akan tahu mana yang benar, mana yang gambar dan mana yang beneran. Wasarabul wahati min sodiqiha. Dan kamu akan lihat, kamu akan tahu bahwa sesuatu yang nampak air di padang pasir itu kamu tahu itu oase beneran atau itu hanya fata morgana. Di padang pasir itu terkadang ada tempat-tempat yang di situ memang ada yang subur tempat air, tapi ada yang fata morgana. Kalau didekati, kalau tidak kamu dekati, kamu tidak tahu mana itu yang benar-benar air, mana yang benar-benar mana yang fata morgana. Maka kalau kamu lakukan, kamu bertarung melawan semua di medan jihad yang disyariatkan itu, kamu akan tahu mana sebenarnya. Kelihatannya kawan, sebenarnya dia menipu. Seperti kawan, dia dia selalu mengabulkan permintaan kita. Tapi kalau kita mengetahui yang hakikatnya, tidak semua orang yang barangkali menuruti keinginan kita itu justru menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Tidak semua orang yang memperjuangkan kebaikan kita itu selalu bikin kita tertawa. Kamu tahu kalau anak kecil itu barangkali lebih sering nangis sama ibunya daripada sama tetangganya. Apa berarti tetangganya lebih sayang daripada ibunya? Tapi dia sering bertengkarnya sama ibunya. Wa hasbukum hadhihi nasihah. Ini merupakan nasihat yang sangat baik, yang cukup buat nasihat yang cukup mendalam kalau kamu mau menerimanya. Alaikum bil jihad fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala. Hendaknya kamu berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu babun min abwabil jannah. Karena jihad itu adalah satu pintu
dari pintu-pintu surga. Yudhibullahu bil hamma wal ghamma. Dengan jihad itu Allah menyingkirkan kegundahan, kegalauan, kesedihan. Mungkin kalau kita banyak yang galau, yang sedih, yang nggak jelas, itu mungkin terlalu banyak basa-basi terhadap kemungkaran. Bertarung itu terkadang, bertarung dengan kemungkaran itu terkadang pahit, sedih, nggak bisa tidur. Tapi kalau kamu selalu berdamai dengan kemungkaran, kamu akan merasakan kesengsaraan yang tidak kalah hebatnya. Nggak ada, kayaknya nggak ada masalah, tapi nggak bisa tidur. Nggak ada rasanya. Wa kunu bilisanil hali kas sahabatil kiram. Dan hendaknya terbangun pada sikap kamu apa yang dikatakan oleh para sahabat, nahnul ladzina baya'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Alal jihadi ma baqina abada. Berbaiat untuk berjihad selama kami masih hidup, sepanjang hidup kami. Wa'allimu kama 'allama salafukumus shalih. Dan ajarkanlah kepada anak-anakmu, kepada siapa saja murid-muridmu, apa yang diajarkan oleh, yang biasa diajarkan oleh as-salafus shalih, para ulama terdahulu. Fa'ana an Ali bin al-Husain radhiyallahu rahimahullah. Apa yang diajarkan oleh para salaf? Ini dijawab oleh riwayat Ali bin al-Husain rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna nu'allimu maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimu surata minal Qur'an. Kami ajarkan, kami kisahkan cerita-cerita, kisah-kisah peperangan Rasulullah, satu peperangan demi peperangan yang lain, sebagaimana kamu ajarkan satu surat Al-Quran, satu ayat demi satu ayat kepada orang lain. Kami ajarkan maghazi dan saraya. Maghazi ghazwah, peperangan yang diajarkan oleh yang Rasulullah terjun langsung di dalamnya, dan saraya, peperangan-peperangan yang Rasulullah tidak ikut langsung, mengirim pasukan-pasukan untuk berperang. Itu diajarkan sebagaimana mengajarkan surat-surat Al-Quran. Wa fi amati amalikum, dan pada semua aktivitasmu, kamu ini kan beraktivitas, punya ilmu, setelah punya ilmu punya keinginan, punya aktivitas. Orang itu punya keinginan, pasti punya keinginan. Keinginan itu baru akan terbedakan antara keinginan orang yang punya dasar ilmu dan orang yang tidak punya dasar ilmu. Maka ilmu itu penting, akan mewarnai keinginan kita. Meskipun keinginan ilmu saja itu tidak cukup. Terkadang ilmunya baik, tapi keinginannya jadi tidak baik. Akhirnya keinginan itu muncullah amal perbuatan. Amal perbuatan itu bisa dilakukan individu, bisa dilakukan bersama-sama. Nah, kalau kamu beramal, maka sebisa mungkin ketika kamu bersama orang lain dilakukan secara bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Makan bersama, sholat berjamaah, makan berjamaah, bersafar juga bersama, dan seterusnya. Bahkan ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami makan nggak kenyang-kenyang, jangan-jangan kamu makannya sendiri-sendiri, nggak kenyang-kenyang makanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil jamaah, hendaknya kamu selalu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena serigala itu akan memangsa kambing atau domba yang menyendiri dari rombongannya. Kalau dia rombongan, dia akan mudah diterkam oleh
serigala. Maka hati-hati, kalau kamu sedang jengkel kepada kawan-kawan kamu, jangan mudah-mudah untuk menyempal dari rombongan. Fasyaitanu ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena setan itu senantiasa bersama orang yang sendirian, dan dia akan lebih jauh dari dua orang. Minimal kamu kalau bisa berdua, kalau bisa berjamaah. Semakin banyak semakin bagus. Umumnya begitu. Kecuali mungkin ada amalan-amalan yang memang harus kamu kerjakan sendiri. Sholat malam, bersedekah, mungkin perlu. Waman sadza finnar. Siapa yang menyempal dari rombongan, maka dia menyempal ke dalam neraka. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bertengkar. Fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Kamu akan lemah dan hilang kekuatan kamu. Makanya besar dosanya orang yang melakukan perbuatan yang menjadikan orang itu bermusuhan, seperti namimah, ghibah, meremehkan orang lain. Kenapa sangat besar dosanya? Di antaranya itu menjadikan orang itu bertengkar, itu menjadikan orang Islam itu lemah. Kalau orang Islam itu lemah, Islam itu menjadi akan mudah Islam dihina, tidak ada yang bisa, nggak ada yang bisa memperjuangkannya. Kenapa? Orang Islamnya lemah. Kenapa lemah? Bukan karena jumlahnya sedikit. Walakinnakum katsir, walakinnakum yauma idzin katsir, walakinnakum bal antum katsir, walakinnakum wusa kagusa isail wa la yadhhabannallahu wa la yanzi'annallahu min qulubi a'daikumul mahabbata minkum yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qasadiha. Akan tiba masanya, sebentar lagi tiba masanya, musuh-musuh kalian akan memperebutkan kalian, mencapik-capik kalian, seperti orang berebutan makanan. Orang Islam itu kayak makanan yang enak, jadi direbut-rebutkan ala qasatiha. Amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kita waktu itu jumlahnya sedikit? Bal antum katsir. Tidak, kamu tidak sedikit, jumlah kamu banyak. Justru jumlah kamu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayl. Kamu seperti sampah yang dibawa oleh banjir ke atas. Banjir itu membawa sampah-sampah. Wala yangzi'annallahu ankum min qulubi a'daikumul mahabbata minkum. Allah benar-benar mencabut rasa gentar musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah mencampakkan rasa wahn, penyakit wahn, penyakit lemah, malas dalam hati kalian. Wa mal mahmun ya Rasulullah. Apakah wahn itu? Yang menjadikan orang lemah, malas, lelek, enggak ada. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang cinta dunia dan takut mati, tidak suka, benci dengan kematian. Ya, umumnya memang dunia itu menyenangkan, dan sebenarnya senang terhadap dunia itu tidak jadi masalah. Kamu senang jadi orang kaya itu aslinya nggak jadi masalah. Tapi biasanya kalau sudah senang, orang itu tidak peduli bagaimana dia cara mendapatkannya, dengan cara yang benar atau salah. Kemudian kalau dia sudah senang, dia tidak peduli untuk apa dia belanjakan, dengan cara yang baik atau enggak.
Dia nggak peduli apakah itu ada hak orang lain, dibilang pelit atau enggak. Makanya akhirnya yang disalahkan apa? Senang terhadap dunia. Padahal senang pada dunia itu awalnya tidak masalah, hanya karena sering. Makanya ketika orang-orang itu pada berat untuk berjihad, waktu perintah perang pada zaman Rasulullah itu orang merasa berat, itu para sahabat itu ditegur, ya ayyuhalladzina amanu. Ini orang beriman pada zaman Rasulullah yang disebut. Itu artinya sahabat. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi taqaltum. Allah bertanya dengan pertanyaan itu lebih mengena di dalam hati orang yang dia. Teguran itu kalau dengan pertanyaan terkadang lebih terasa di dalam hati. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Kenapa kamu kalau disuruh berangkat perang kalian berat ke bumi? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Bahkan disebutkan di ayat sebelumnya, ya kan, disebutkan satu-satu dunia itu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha alhabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bukan berarti mencintai barang-barang itu nggak boleh aslinya, ya, bahkan mungkin senang terhadap itu semua kalau dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menjalankan syariatnya, maka itu bisa bernilai ibadah. Tapi ketika itu menjadi perusak keinginan orang, maka akan menjadi penyakit wahn. Orang menjadi wahn, jadi ngapa-ngapa malas, suruh agak berat sedikit sambat. Fasyaitanu wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Al birru at-taqwa itu adalah sebuah kewajiban sendiri. Orang diperintahkan untuk melakukan al-birru wat-taqwa. Suruh sholat, suruh puasa, suruh sedekah, suruh baca Al-Quran, suruh berbuat baik. Tapi bukan hanya itu saja, ditambahkan lagi ta'awun 'alal birri wat-taqwa. Karena apa? Terkadang kebaikan itu kalau kita lakukan bersama-sama, terkadang kebaikan satu itu akan amalan yang marjuh, yang mafdul, terkadang menjadi afdol ketika dilakukan bersama-sama. Misalkan menunggu sholat jamaah, afdolnya di awal sholat, tapi kalau menunggu jamaah itu harus agak sedikit diakhirkan, terkadang itu menjadi afdol. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan sebaliknya, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Fal mar'u qalilun bi nafsihi. Orang itu akan terhitung sedikit kalau dia dihitung satu-satu, sendiri-sendiri. Padahal kamu banyak orang, tapi kalau dihitungnya sendiri, maka kamu adalah satu. Tapi kalau kamu dihitung sebagai satu angkatan, satu kelas, maka kamu menjadi banyak. Katsirun bi ikhwani, dia menjadi banyak kalau dengan saudara-saudaranya. Wa yadullahi ma'al jamaah, dan tangan Allah itu bersama jamaah, bersama orang-orang yang berjamaah. Wal jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Dan jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian. Awalnya adalah kebenaran. Kebenaran dengan kebenaran harus dilakukan secara bersama-sama.
Tapi kalau kebersamaan itu membangun kebatilan, maka sendiri itu lebih baik. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Aslinya adalah selalu bersama. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tapi kalau semua orang itu menjadi tidak mengajak kebatilan, maka ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadatu. Fa'rifil haqqo ta'rif ahlahu. Maka kenalilah kebenaran. Dengan mengenali kebenaran itu baru kamu tahu siapa yang berada di kebenaran. Jangan mengenali kebenaran dari orang, tapi dari ilmu. Wala tanzur ila man qala wanzur ila ma qala. Jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan, tapi lihatlah apa yang diucapkan, benar atau salah. Terkadang orang yang benar mengucapkan perkataan yang salah. Orang yang baik terkadang mengucapkan perkataan yang buruk. Mungkin dia punya uzur karena ketidaktahuannya. Tapi juga jangan kalau misalkan kamu melihat orang yang ahli pakar di bidang tertentu, bilang fikih atau yang lain, kamu tidak pakar. Kalau menurut kamu kira-kira keliru, menurut kamu keliru padahal kamu tidak punya ilmu, barangkali hati-hati, jangan tergesa-gesa menyalahkan, ya kan? Ada dokter misalkan, kamu datang ke dokter, kamu menurut kamu sakit apa? Kalau menurut dia sakit yang lain, saya sakit kepala, kenapa yang disuntik pantatnya? Jangan kamu protes, kamu suntik di sini juga, kamu ilmunya nggak nyampe. Ya kan, saya yang sakit di sini, Cak. Kenapa disuntik di situ? Itu yang bodoh yang mana? Nah, saya walaupun dokter, dia ahli, tapi kalau dia salah ya saya katakan salah. Itu bukan salah, karena ilmu kamu nggak nyampe, belum nyampe. Ada perkara-perkara yang sederhana. Kalau orang itu mengaku ulama besar tapi nggak sholat, itu mau alasan apa aja nggak benar, ya kan? Sholat itu persoalan yang sudah sangat jelas, ya kan? Lihat perkaranya dan lihat kondisinya. Barangkali tidak serta merta, ya. Kalau menurut kamu benar, bukan berarti pasti benar. Tapi kalau sudah dipastikan benar, maka ikutilah kebenaran. Fa in hadatsa wa bay'ata amiron fasma' wa ati'. Kalau kamu udah berjamaah, orang kalau berjamaah itu syariatnya harus ada satu orang yang menjadi pemimpin. La yahillu li salasatin yakunu nabi falatin minal ardi illa ayu amiru ahadahum. Harus ada satu orang yang diangkat menjadi pemimpin supaya tidak sendiri-sendiri atau bertengkar. Khususnya kalau ada pekerjaan yang dilakukan bersama, kepentingan bersama. Kalau itu sudah diangkat menjadi pemimpin, dia ditaati, maka fasma' wa ati. Kamu baiat ataupun tidak baiat, baiat itu berjanji. Sebenarnya ada janji itu yang tersirat. Kamu kalau jadi masuk diterima di pondok sini, di sekolah sini, kamu secara tidak tertulis maupun tertulis kamu sudah menyatakan siap ikut peraturan di sini. Kalau kamu nggak mengikuti peraturan itu, kamu bermaksiat. Kan nggak ada dalilnya. Ya dalilnya itu perintah taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa saya suruh nyapu? Dalilnya mana? Dalilnya karena taat. Ya, atiiullah, kamu taat. Dan pemimpin itu tidak boleh memerintah atau melarang kecuali untuk kepentingan bersama. Kalau dia berkhianat, maka dia dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa menegur, tapi jangan suudzon.
Ustadzah ini enaknya sendiri, kita suruh kerja dia nggak kerja, ya kan? Enaknya sendiri, jangan suudzon. Dan seorang pemimpin juga jangan terpancing, kemudian semua dikerjakan sendiri. Kita ta'awun 'alal birri wa taqwa. Maka yang paling diperhatikan dalam hal ini adalah ketulusan, kesetiaan. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Kalaupun kamu dipukul, punggung kamu, harta kamu dirampas oleh pemimpin kamu, taat. Kamu taat selama perintah dia itu tidak maksiat, ya. Walaupun yang nyuruh pimpinannya itu kelihatannya malas, nggak punya, tapi kalau kamu suruh nyapu, nyapu saja, itu urusan dia. Yang penting jangan disuruh nyolong, kamu nyolong. Kamu fokus pada apa yang diperintahkan itu. Perintah kamu adalah mentaati perintahnya. Urusan kamu adalah mentaati perintahnya berdasarkan perintah Rasulullah. Man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati amirku, maka dia telah taat kepadaku. Man ata'ani faqad Allah. Dan siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Wa in hukima alaika bil mauti faraddid mubtahijan. Kalaupun kamu harus dihukum mati atau ditetapkan harus mati di dalam menjalankan kebenaran, apa yang ternyata setelah kamu berjuang mencari kebaikan itu di dunia tidak mendapatkan hasilnya, tapi orang yang memperjuangkan kebaikan di dunia, Allah akan berikan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Tapi terkadang sebagian orang enggak. Sebagian orang dia tidak mendapatkan hasil kebaikan yang dia bangun di dunia. Dia dapatkan nanti di akhirat. Kalaupun kamu termasuk golongan orang yang tidak merasakan hasil perjuangan kebaikan itu, maka ucapkanlah dengan penuh berseri, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyyasha yubarik ala awsalin awsali silwin mumazza. Ini yang diucapkan oleh sahabat Nabi yang pada saat di kepung, kemudian ditawan oleh orang-orang Quraisy, kemudian dibunuh 3 orang. 3 orang, mungkin yang sampai Mekah itu 2 orang. Ketika mau dihukum mati, mau dibunuh sama orang-orang Quraisy, dia mengucapkan walastu ubali hina uqtalu mayyitan. Saya tidak peduli, tidak saya pikirkan bagaimana saya cara matinya. Yang penting saya pikirkan mati dalam keadaan menjalankan Islam. Apakah mati di atas kasur, atau mati dalam keadaan sakit, atau mati karena dibunuh orang. Saya tidak peduli ketika aku mati itu dalam keadaan muslim. Ala ayyi jambin kana fillahi masra'i. Dalam kondisi apa saya terlentang, terbaring karena dalam menjalankan perintah Allah itu. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyasha. Dan itu semuanya aku lakukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki yubarik ala usali silwin mumazza, Allah akan memberkahi, memberikan barokah terhadap serpihan-serpihan, potongan-potongan tubuhku. Wa biikhtisar, intinya, ringkasnya, liyakun mabda'uka fil i'tizal. Kalau kamu menyendiri, wa'tazilikum wa ma tad'una illallah. Aku menjauhi kalian dan apa yang menjadi ajakan kalian, ajakan keburukan kalian dan keburukan kalian, kecuali Allah.
Kalau prinsip di dalam menyendiri itu artinya adalah menjauhi orang lain atau menyendiri. Kalau harus menyendiri itu adalah prinsipnya dalam rangka membangun kebaikan atau mempertahankan kebaikan. Tapi kalau sebisa mungkin kebaikan itu dilakukan secara bersama-sama. Sebisa mungkin kebaikan itu dilakukan secara bersama-sama. Kalau orang lain berbuat keburukan, jangan langsung dijauhi. Memungkinkan nggak kita bangun kebersamaan, kita ingatkan, kita luruskan. Kalau kita tidak mampu meluruskannya, kira-kira bakal nular apa enggak? Karena kita bakal menulari, apakah kita kuat daya penularan kita atau kuat daya penularan dia? Kalau kira-kira dapat lebih kuat daya penularan kebaikan kita daripada keburukan dia, kita bertahan. Kita menjauh itu pada saat kita perkirakan daya tular dia lebih kuat daripada daya tular kita. Wa ya hasratan 'alaika in kanat ghiratuka 'ala dinika aqallu minas siddiqil qail. Alangkah sedihnya kalau seandainya semangat kamu untuk membela agama kamu itu lebih kecil dari apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Awayung qasuddinu anahayun. Apakah ajaran Islam ini berkurang? Ada sebagian ajaran Islam itu tidak terlaksana, tidak dilaksanakan. Sementara saya masih hidup. Kalau saya masih hidup, saya akan perjuangkan tidak ada ajaran Islam yang harusnya diamalkan kemudian tidak diamalkan. Kalau ada yang seharusnya diamalkan kalau tidak diamalkan, maka saya akan perjuangkan walaupun saya harus mati. Maka disebutkan awayung qasuddinu wa ana hayyun. Apakah ajaran Islam ini ada yang tidak berjalan sementara saya masih hidup? Pada saat sebagian orang sudah tidak mau lagi bayar zakat. Pada sebagian orang berprasangka ini zakat kan dulu kepada Rasulullah, khudz min amwalihim shadaqatan. Itu Rasulullah. Ini kalau Rasulullah sudah tidak ada zakat lagi. Ada yang masih meyakini zakat tapi dia malas, nggak mau zakat. Maka Abu Bakar mengatakan awayung qasuddinu wa ana hayyun. Ada yang menyebutkan awayang kusuddinu wa ana hayyun. Artinya mirip. Fawalladhi nafsi biyadihi inna da'watana amanatun fi unuqika. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya dakwah ini adalah tanggung jawab yang terpikul di atas pundak kalian. Pundak kamu berada di pundak kamu. Fakullukum ala sughratin min sughoril Islam. Semua kamu berada di dalam pos penjagaan Islam. Kamu punya menjaga. Yang jadi santri itu dia menjaga Islam supaya bagaimana tidak ada santri yang tidak menjalankan ajaran Islam. Yang menjadi ustadzah juga begitu, jadi pengurus juga begitu. Yang tidak di pesantren juga begitu, yang di pasar dia menjadi penjaga di situ, di pos Islam supaya pasar itu berjalan supaya Islam. Yang menjaga masjid dia menjadi pos, berada di pos Islam di masjid itu supaya semuanya itu terjaga, Islam berjalan di semuanya, di semua tempat masing-masing orang tinggal. Fawallah Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Takwalah kepada Allah dalam masing-masing di mana kamu berada, kamu bertanggung jawab pada posisi kamu semua. Jangan sampai kamu berada di suatu tempat Islam dilecehkan di situ atau Islam tidak berjalan, kamu bertanggung jawab supaya Islam berjalan. La yu'tal Islamu min qibalihi. Jangan sampai Islam itu diruntuhkan atau tidak berjalan di posisi dia berada. Di mana dia berada Islam tidak berjalan. Baik, sampai di sini kita
akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.